Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau mungkin selamat siang menjelang sore, Sobat Pratama, tergantung nih situasinya. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menjawab pertanyaan Sobat Pratama yang belum sempat saya respon di webinar yang ke-53 ya, pada tanggal 21 Oktober 2021. Ada sekitar 44 pertanyaan, saya coba jawab pertanyaan masing-masing Ibu Bapak ya yang belum sempat saya jawab. Kita mulai yang pertama di sini, Pak Nixon. Selamat pagi Pak, mau tanya apakah saya yang kuliah S2 dari ini baik ini saya nggak begitu paham nih kutipannya ya. Yang jelas Pak Nixon coba baca lagi kuasa wajib pajak. Jadi kuasa wajib pajak itu memang nunggu nanti. Kalau pakai aturan yang sekarang, S2 perpajakan itu bisa ya sepanjang kampus yang Bapak kuliah di dalamnya itu memang akreditasinya A. Atau bahkan mau lebih sederhana, kuasa wajib pajaknya itulah Bapak punya brevet sesuai dengan pasal 49 PP 74 2011. Coba Bapak baca lagi nih. Sebenarnya sederhana sih Pak. Ya, demikian. Pak Gian Karisman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, pertanyaan di luar pembahasan. Kami ada kerjasama KSO untuk pembukuan ada di PTA, PT Investor Modal Kerja, ke PTA bukan saham, PTB 1M, dan pembagian profit sharing adalah sebentar. Pembagian profit sharing adalah PTA. Laba bersih saat ini sekitar 3M yang jadi pertahanan kami. Jika saya mendapatkan bunga, saya tidak masuk bunga wajar karena lebih besar. Jika memakai profit sharing untuk B, apakah dikenakan terlebih dahulu? Jika terkena maka baik itu kena pajak ganda karena penghasilan profit sharing, apakah bisa pakai jasa manajemen? Jadi gini Pak Gian Karisman ya, KSO itu merupakan subjek pajak. Itu ada di Peraturan Ditjen Pajak nomor 4 ya, tahun 2020. Jadi KSO itu sendiri itu juga subjek pajak. Kalau dia punya proyek dan ada pendapatan, ini saya nggak melihat proyeknya apa nih ya, KSO CO ini. Nah, artinya nanti dia harus lapor PPh Badan. Dia harus lapor PPh Badan. Nah, kemudian nanti ketika dibagikan ya itu sama dengan bagian laba. Ini memang ribet Pak. Jadi Bapak nggak nyebut sih KSO-nya apa nih ya. Ini ribet ini. Kalau mau sebetulnya, mau kayak apa silahkan Pak. Mau model nomor 1, nomor 2, nomor 3 silahkan. Yang jelas di KSO-nya sendiri itu harus lapor PPh Badan. Itu. Jadi itu masuk kategori badan lainnya. Karena dia sudah punya NPWP, berarti dia subjek pajak. Tinggal pilihannya mau orang pribadi atau badan, nggak mungkin orang pribadi kan, berarti badan. Nah dia punya NPWP karena misalkan membayarkan penghasilan ke karyawan KSO, membayarkan penghasilan atau imbalan kepada vendor, misalkan vendor jasa, berarti kan motong setor lapor PPh 23. Nah jadi mau skema kayak apa silakan, yang jelas dia mau yang jelas ini hukum kontrak ya. Hukum kontrak Bapak Gian bisa cek ke pasal 1320 KUH Perdata. Nah, Bapak juga bisa cek di webinar kami sebelumnya tentang KSO. Ada di kanal YouTube Pratama Indomitra. Nah, ini. Jadi mau nomor 1 jika saya pakai biaya pendapatan bunga saya tidak masuk. Ya, karena melebihi 100% bunganya. Ya, silakan itu. Nah, masalahnya adalah tadi, ketika bagi hasil ini, ya kembali ke skemanya, kontraknya kayak apa. Yang jelas KSO, subjek ketika dia melakukan transaksi, ada tagihan, ya, ada pendapatan, ada objeknya kan, berarti dia harus menjadi wajib pajak dan lapor PPh Badan. Rujukan saya adalah per 4 ya, Peraturan Ditjen Pajak nomor 4 tahun 2020, nah itu menerjemahkan KSO sebagai subjek pajak badan. Kalau dari segi PPN itu ya mengacu ke PP 1 2012, ada di pasal 3 dan penjelasannya. Demikian Pak Gian Karisman ya.
Pak Nixon, apakah cuma sertifikat? Uh, Bapak Nixon cek lagi, Pak. Cek lagi makalah saya. Yang penting sertifikat brevet, Pak. Mau brevet A, B, C, D sampai Z silakan, Pak. Ya, yang penting sertifikat brevet itu. Nah, Bapak cek makalah saya ya di situ. Karena sebenarnya sederhana sih, Pak. Jadi sederhananya gini. Coba Bapak cek lagi. Ini. Ya. Jadi sertifikat brevet mau A, B, C sampai Z, AA sampai ZZ silakan, Pak. Ya, yang penting itu kuasa wajib pajak. Atau memang nanti izin pendidikan formal. Ya, pendidikan formal ini D3 minimal. Jadi Bapak cek ini aja ya, Pak Nixon. Demikian. Bu Marni, Bapak itu Ibu nih, Marnija. Maaf Pak, mau tanya, apakah kuasa hukum pajak yang bukan konsultan pajak dan pendamping sampai dapat sama posisinya, kedudukannya sama, Ibu Pak atau Bapak nih ya, kedudukannya sama. Bapak cek lagi, ini kembali lagi, saya sudah menjelaskan kedudukannya sama. Bahkan kalau mau berpikir-pikir lebih sederhana pakai kuasa non konsultan, karena nggak perlu macam-macam di asosiasi di situ, Pak. Ya, Bapak bisa cek lagi di makalah saya di situ. Ya, sengaja saya buat lebih gamblang supaya Bapak lebih sederhana. Ya. Kemudian yang kelima, Pak Iswandono bertanya, Pak Pri, kenapa plastik belum masuk di pajak cukai ya? Yaitu kembali ke kompromi, Pak. Usulan pemerintah masukin pajak plastik, tapi kan kemudian cukai plastik, tapi kan kompromi yang terjadi di DPR akhirnya pemerintah ngalah. Ya, pemerintah ngalah, tapi nanti kalau ada penambahan cukup ya dengan PP ya melalui APBN ya, kemudian pembahasannya dengan DPR. Demikian, Pak. Pak Dwi Okta bertanya, selamat siang Pak Pri. Mohon maaf kalau menanyakan undang APBN tentang PPN khususnya jasa kesehatan. Kami sebagai rumah sakit mengeluarkan PPN keluaran. Jasa kesehatan ditanggung atau dibebaskan. Ya, sampai sekarang belum, Pak. Jasa kesehatan itu yang jelas objek PPN, apakah masuk dipungut, tidak dipungut, atau dibebaskan. Ya, untuk farmasi nggak ada masalah, Pak. Nggak berubah ya. Itu yang pertama. Jadi kita belum tahu, memang sih arahnya pemerintah akan mengenakan PPN dibebaskan. Demikian. Jika ada kode 1 invoice tagihan kerekanan, dalamnya terdapat tagihan atas jalannya dan masih apakah kami buatkan 2 faktur pajak? Ya, kalau memang ada 2, ya layanan dan farmasi, ya otomatis kan yang satu terutang. Ya, yang satu terutang, kemudian yang satu tidak, misalkan tidak dipungut. Ya otomatis 2, Pak. 2 faktur pajak gitu ya. Kalau memang bisa 1 ya, bisa 1 silahkan gitu. Cuman kan masalahnya ya tadi ini kembali lagi ya, yang khusus layanan kan memang belum ketahuan nih. Ya, bisa jadi nanti PPN-nya di sini, cuman mungkin nggak pakai stempel. Jadi satu faktur pajak ada 2 jenis transaksi yang pengenaan PPN-nya berbeda. Nah, ini memang sampai sekarang belum ya. Jasa layanan dan farmasi bisa seperti itu, Pak. Kalau logika sekarang ya berarti ada 2. Instalasi farmasi ya berarti dia kan pakai kwitansi sendiri ya. Kwitansi sendiri ya berarti pakai 010. Nah, karena ini pedagang eceran, otomatis faktur yang ada sekarang, invoice yang ada sekarang di rumah sakit, kalau saya perhatikan, tambahin aja NPWP rumah sakit. Itu udah cukup ya. Itu nggak perlu pakai kode 010. Loh, kenapa? Karena konsumen akhir. Nantinya juga sama, jasa layanan ini kalau konsumen akhir nggak perlu pakai kode ini. Jadi sebetulnya nomor seri faktur pajaknya ngikutin nomor seri yang ada di perusahaan. Ya, di rumah sakit itu tanpa harus membuat format faktur pajak yang baku sesuai dengan pasal 13 ayat 5. Demikian. Apa kami membutuhkan tagihan kalian tersebut di split saja antara jasa layanan? Silakan, itu bisa memudahkan. Yang jelas ini konsumen akhir, Pak. Kalau memang konsumen akhir, ya otomatis tadi, Pak Dwi Okta bayangkan faktur pajak kayak tagihan di Indomaret sama Alfamaret. Itu faktur pajak untuk pedagang eceran. Jadi begitu sederhananya. Ya, tinggal biasanya
nama NPWP-nya aja yang belum ada. Ya, kalau di struk Indomaret, Alfamart itu sudah ada itu NPWP si Indomaret, Alfamart. Demikian. Bu Erlina Lee, selamat siang Pak Pri. Mau tanya di Wabaya untuk UMKM orang pribadi digunakan Pak sudah 1 juta per tahun. Yang mau saya tanyakan adalah apakah hanya untuk WPOP saja? Ya, kembali lagi ke pasalnya Ibu Bapak. Ini kan sebentar. Ini ada di ya. Jadi pertanyaan Bu siapa? Bu Erlina Lee ya hanya orang pribadi, Bu. Nah, ini saya coba tunjukin lagi. Sebetulnya ya tadi ini sudah ada gitu ya. Sebenarnya kalau Ibu Erlina baca detail ya ini hanya orang pribadi aja. Itu aja. Karena ini memang spirit pemerintah adalah mendukung upaya UMKM itu. Oke. Sedang perusahaan yang berdiri dan masih masuk atau depan apakah tidak masuk ya? Itu Bapak Bu Erlina cek lagi ya di pasal 17 itu. Ini yang ya pasal 7 Undang-Undang PPH. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebenarnya dimaksud dengan pasal 4 ayat 2. Ya, oke, demikian. Pak Niko, Pak Pri izin diskusi, tapi maaf mungkin beda dengan tema yang dipresent. Jika ada pemegang saham, OP, PT mendapatkan fee atas jasanya ke PTA dan dipotong 21 sebagai konsultan oleh PTA dan atas sisi sudah ada agreement lengkapnya, apakah ada potensi masalah Pak? Ya, potensi masalahnya dividen terselubung karena hubungan istimewa. Kalau orang pribadi itu bisa 0, bisa kena 10% Pak, tergantung. Ya, kalau kayak gini bisa dianggap dividen terselubung. Demikian Pak Niko. Pak Nixon, izin bertanya Pak Pri, untuk pendidikan formal di bidang perpajakan, apakah S1 memenuhi syarat pendidikan formal di bidang perpajakan? Tidak masuk Pak, pendidikan formal S1 akuntansi nggak masuk. Terus S2 di bidang perpajakan, tapi akreditasi B, apakah bisa nggak masuk juga? Bapak kembali lagi, Bapak cek pasalnya. Nah, Bapak cek lagi pasalnya. Jadi pasalnya jelas Pak, ya. Pasalnya jelas kalau pakai PP 74 2011 itu. Tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, kalau tidak bisa jadinya agak lucu padahal berarti tidak diatur. Ya, itu peraturan, Pak. Itu peraturan. Ya, peraturan ya lucu atau enggak itu kebijakan yang memang sudah disepakati oleh pemerintah menjadi sebuah peraturan hukum positif. Kalau memang Bapak merasa ini enggak adil, nah Bapak bisa ajukan judicial review. Nah, kalau enggak ya sudah, kita harus ikuti, Pak. Demikian. Pak Hawalid Siregar, selamat siang. Apakah pajak karbon deductible expense? Ya, pajak karbon itu deductible expense. Kenapa? Karena nggak masuk PPh. Dan posisinya adalah kalau kita bayar ya, bayar pajak karbon, konsumen bayar pajak karbon itu deductible expense. Bu Cecilia Hendrawan tanya Pak Pri, berarti akhirnya pajak karbon dibantu konsumen ya? Iya. Itu masuk kategori pajak konsumen itu. Ya, pajak konsumsi. Bu Eli Wijaya, Pak mohon izin bertanya. Apakah satu unit badan memiliki 2 kantor yang berjarak cukup jauh, sebut saja kantor aksesnya tetap masih dalam satu wilayah kerjanya sehingga 2 kantor memiliki satu NPWP badan yang sama? Oh iya, kalau satu badan ya punya satu NPWP, meskipun kantornya banyak. Apakah boleh satu NPWP tersebut membuat 2 lembar surat kuasa khusus untuk 2 orang yang masih merupakan karyawan biasa, bukan untuk pengurus di kantor aksesnya, hanya untuk menandatangani bukti potong? Silakan Pak. Yang penting surat kuasa khusus itu untuk 1 orang. Jadi kalau satu make yang lain nggak bisa. Kalau yang ini silakan itu. Ada 2 tanda tangan. Nggak boleh dua-duanya tanda tangan. Gitu ya. Ya. Tahun 22A. Kemudian adapun untuk SPT melakukan sudah menggunakan SPT. Oke. Apakah bisa untuk nama yang tercantum di SPT induk tetap menggunakan nama direksi pengurus sedangkan nama penanda tangan di cetakan hard copy menggunakan nama si A dan si B. Silahkan kalau memang ada kuasa. Ya, kuasa harus memenuhi
bahwa yang dikosongkan pada sini adalah hanya untuk menandatangani bukti potong. Silahkan, Bu. Gitu ya, Bu Eli Wijaya. Bu Desi Bakti, jadi pajak karbon belum dikenakan semua perusahaan yang menghasilkan. Betul, Bu. Ibu cek lagi ya pasalnya. Di situ pasal 13. Nah, jadi pajak karbon itu hanya bertahap nanti. Pak Darmawan Arifin. Selamat pagi Pak Pri, mau tanya perihal pengawasan profesi konsultan pajak yang sebenarnya dilakukan oleh melalui apakah hak dan tanggung jawab konsultan mengalami perubahan signifikan? Sampai sekarang belum ada. Memang nantinya akan lebih ribet gitu ya, lebih ribet. Tapi sekali lagi ini tergantung nih PMK-nya, karena kan draft PMK yang keluar itu membuat konsultan pajak lebih ribet ya di dalam administrasi ke P2PK. Tapi ya kita tunggu aja Pak Darmawan ya. Demikian. Bu Nurul Fatimah, selamat siang Pak Pri, izin bertanya Pak, saya Nurul dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia terkait peraturan pajak yang baru, apakah benar terhadap atas premi asuransi? Iya. Nah, Bu Nurul, jadi Bu Nurul bisa cek di pasal 16 Bravo ya. Ini sengaja saya kutip pasal 16 Bravo. Nah, ini. Jadi jasa keuangan di dalamnya, jasa asuransi ya, jasa asuransi ini masuk objek PPN, cuma pilihannya bagi pemerintah itu adalah, ya tadi, terutang PPN, terutang dibebaskan, atau terutang tidak dipungut. Tergantung peraturan pemerintah. Demikian, ya. Ya, premi asuransi, mohon penjelasannya, jadi tetap terutang. Pak Abraham bertanya, Pak izin bertanya terkait PPN, kami selaku pengguna jasa atau lawyer jasa luar negeri untuk permasalahan di sana, apakah kami terutang dipungut PPN? Iya. Kenapa? Karena destination principle-nya pihak yang ini mendapatkan jasa itu ada di Indonesia. Berarti dianggap pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, meskipun di sana. Tapi Bapak dianggap mendapatkan manfaat. Kami lakukan penjualan barang ke luar negeri. Yang kedua ya, kami lakukan perjalanan ke luar negeri, pengiriman barang kami menggunakan jasa forwarding. Pengiriman sampai Tanjung Perak, kami yang tanggung biayanya, sedangkan dari Tanjung Perak ke tempat tujuan pembeli yang tanggung. Pertanyaan perubahan menagih ke kami jasa plus admin tidak mengutuk PPN, padahal sudah PKP. Apakah sudah benar Pak akan hal itu? Ya, ini freight forwarding itu berkontrak dengan siapa? Jadi kalau saya membaca di sini, pengiriman sampai Tanjung Perak, kami yang tanggung biayanya. Sedangkan dari Tanjung Perak ke tempat tujuan, pembeli yang tanggung. Jadi, freight forwarding itu menjadi beban siapa? Ini tergantung di dalam kontrak. Biasa kalau dalam perdagangan internasional itu ada persyaratan yang mengacu pada International Commerce Terms atau Incoterms. Nah, di situ tergantung nih, biaya freight forwarder yang nanggung siapa. Bapak cek lagi di kontraknya coba. Ya, mungkin dia mungut ke sana. Ya. Jadi pertanyaan perusahaan menagih ke kami hanya jasa plus admin, tidak mengutin. Kalau memang nagih ke Bapak, berarti harus ada kemungkinan ada PPN-nya tapi 1%, Pak. Nah, itu sudah included. Ya bisa. Bisa kenapa? Dia kan bertransaksi dengan konsumen akhir. Ya untuk jasa ini. Jasa freight forwarding kan ke konsumen akhir, Bapak. Jadi dia akan menggunakan faktur pajak yang sederhana. Kalau memang Bapak mau mengkreditkan ya nggak boleh pakai faktur pajak yang biasa, harus lengkap. Oke, Pak Bagus Yusuf bertanya lagi Pak Pri, konsultan pajak atau keuangan diperbolehkan untuk tidak melakukan promo dengan fee di bawah rata-rata, di bawah gaji pegawai biasa? Ya itu kode etik Pak, tidak diatur di peraturan. Ya, itu kode etik masing-masing asosiasi. Sampai sekarang masih ada, ya di OLX itu ada. Nah silakan, konsultan keuangan tidak boleh melakukan promosi, itu kode etik masing-masing asosiasi. Ya kalau nggak bernaung di bawah asosiasi ya silakan, nggak ada masalah. Pak Susantoli, Pak izin bertanya, apakah WP yang lagi di SPDW boleh mengikuti program HPP? Boleh. Nah belum terclosing sampai dengan boleh, ya. Ya Bapak cek lagi di pasal 11 ya, Pak Susanto.
Bentar, saya... Oh, ini saya nggak kutip ya. Jadi boleh Pak ya, Pak Santo. Bapak cek di pasal 11 ya, Undang-Undang HPP. Jadi yang nggak boleh pemeriksaan. Bu Eli Narendra, jika perusahaan ambil kendaraan melalui leasing, bagaimana pajaknya? Ya tergantung kontraknya Pak. Pajaknya ambil leasing, ngambilnya ngambilnya pakai ngomong nggak itu? Kalau nggak pakai ngomong mencuri ya. Bu Eli Narendra ya. Jadi pajaknya biasa aja, ada pajak PPh, ada PPN gitu ya, normal aja. Karena Ibu nanyanya nggak detail ya, saya jawabnya nggak detail ya. Ya normal aja, ada PPh badan, ada PPh, ada PPN gitu. Ya, demikian. Pak Triyudo, selamat siang Pak Pri, izin bertanya di luar topik. Mana prosedur dan implikasi perpajakan merger? Jadi pajak merger itu ada di pasal 10 Pak, Undang-Undang PPh ya. Jadi basis pengukuran untuk merger aset yang dialihkan itu harus dengan harga pasar. Nah, kemudian nanti selisihnya itu merupakan capital gain. Nah, dari sisi PPN itu bukan objek PPN, jadi hanya di PPh aja. Nah, tapi boleh ya menggunakan nilai buku. Jadi ada dua metode Pak Triyudo ya. Pertama adalah acquisition cost atau purchase method, metode harga pasar kalau di Undang-Undang PPh. Yang kedua menggunakan nilai buku atau pooling of interest. Pooling of interest bisa digunakan kalau ada izin dan persetujuan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Kakanwil. Ya, demikian. Bu Nurul Fatimah, Pak Pri izin bertanya kembali perihal surat kuasa terkait Undang PT tentang kewenangan dan KUHP. Jika perusahaan memiliki cabang dan pos point of sale ya, apakah yang diberi kuasa atau yang ini harus memiliki sertifikat? Kalau kuasa untuk pajak iya, kuasa untuk pajak ya, sertifikat brevet atau tadi kembali ke ini pasal 49 ya. Ya ini. Jadi konsultan dan non-konsultan, nah pasal 49 di ayat 3 penjelasan kalau non-konsultan syaratnya sertifikat brevet atau jasa pendidikan. Demikian. Kemudian Pak Wahyono, Assalamualaikum Pak Pri. Izin bertanya, apakah atas hasil penjualan sertifikat karbon kredit terutang PPh Potput, penjualan sertifikat karbon kredit terutang PPh Potput, ini jasa ya, jasa sertifikasi, yaitu objek PPh, Potput, dan objek PPN. Bagaimana jika kita beli sertifikat dari luar negeri? Ya berarti PPN-nya kena, PPh 26-nya juga kena. Pakai konsep sederhana, karena ini jasa ya, ya jasa sertifikasi. Demikian Pak. Bu Eli Wijaya, Pak mohon izin bertanya terkait IKTP menggantikan fungsi NPWP. Kapan berlaku? Memang bertahap ini. Kalau informasi yang beredar di media itu 2023. Ya, 2023. Ya, apakah nantinya yang dicantumkan di bukti potong maupun sebenarnya hanya IKTP? Nomornya, bukan IKTP-nya. Ya, nomornya. Jadi nomornya nomor di NPWP nantinya sama dengan nomor di IKTP. Ya nantinya akan sama. Kalau memang berbeda, NPWP-nya akan diupdate sesuai dengan IKTP. Ya, tapi NPWP Bandung karena alamat lama. Nah, ini nantinya NPWP-nya akan diupdate. Ya, oke. Apakah setiap peraturan KTP menggantikan fungsi laku, maka otomatis terdaftar di KTP sesuai wilayah KTP? Iya. Jadi nantinya akan ngikutin dengan KTP-nya. Otomatis akan ada perpindahan. Perpindahannya itu bisa mengajukan permohonan, bisa juga nanti otomatis tergantung nih. Ya. Kedepannya sih saya melihat kantor pajak bisa secara otomatis pindah. Buktinya apa? Sekarang ada KPP Madya ya yang secara otomatis tuh menerima pindahan tuh wajib pajak besar di wilayah-wilayah masing-masing dari KPP Pratama. Oke. Pak Fajri Dailimi, izin bertanya Pak Pri, kalau misalkan NPWP sedang diperiksa dan aturan baru NPWP terkait dengan denda sanksi pajak yang terlalu, apakah ada implikasinya?
Ya, sanksi pajak memang kalau saya membaca Undang-Undang KUB itu nggak diubah, Pak. Ya, di pasal 13 itu nggak masih mengacu pada Undang-Undang CK. Ya, sanksinya, jadi nggak berubah. Kecuali memang, ya memang ada beberapa ya. Ada beberapa ini, tergantung nanti lihatnya. Kalau sanksi administrasi bunga itu masih sama. Ya, bunga 1% kemudian kali ini sama. Ya, oke. Pak Kusnadi siang mau bertanya perhitungan untuk pajak karbon ini berapa ya? Nunggu Pak, nunggu peraturan pemerintah ya. Ya memang sekarang masih nih. Jadi saya nggak bisa jawab karena nunggu peraturan pemerintah sama nunggu peraturan Menteri Keuangan. Jadi kita belum tahu. Memang dasarnya kalau di dalam ini sih apa? Jadi pajak karbon di dalam undang-undang itu kita lihat ya. Nah ini. Oh, jadi subjeknya itu tunggu aja Pak. Jadi tarifnya ini nunggu aja. Bentar. Saya coba. Ya. Nah ini, jadi tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan, memang ada contohnya. Nah ini ya, dalam hal tarif harga harga karbon di pasar karbon sebenarnya dimaksud pada ayat 8 lebih rendah dari Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Tarif pajak ditetapkan sebesar paling rendah 30. Jadi nanti per kilogram ya. Soalnya ada juga per ton kilogram karbon dioksida ekuivalen. Jadi nunggu Pak. Oke, Pak Denny Limarno, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Pri dan tim. Mohon izin bertanya bahwa perusahaan pernah memberikan kuasa konsultan pajak. Namun dalam perjalanan karena adanya friksi sehingga memberikan kuasa pada manajer di perusahaan untuk meneruskan pemesanan yang bagus tanpa memutus kuasa sebelumnya. Apakah ini aman Pak? Ya, silahkan. Ya kuasa itu, ya kalau mau mencabut kuasa tinggal mencabut aja Pak. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Pak Slamet Purnomo, hasil pengungkapan aset dalam teks amnesti jika disajikan dalam laporan keuangan adalah penambahan harta fix aset net dan penambahan saldo laba ditahan dalam komponen ekuitas. Apakah ini sudah benar Pak? Pak Slamet Purnomo, Bapak harus cek dulu standar akuntansi yang dipakai apa. Kalau standar akuntansi yang dipakai sak etap, betul. Tapi kalau pakai PSAK, itu ada PSAK 70. Masuknya bukan ke sini. Masuknya ke tambahan modal di setor. Ya, jadi masuknya justru ini ke apa istilahnya OC, other ya tambahan modal di store betul. Jadi saldo laba ditahan, tambahan modal di store. Demikian Pak Slamet ya, tergantung sak etap atau PSAK. Bu Elina Rendra, kami ada pembelanjaan material menggunakan kartu kredit direktur dan maksimal cicilan 6 bulan. Apakah tersebut masuk hukum utang piutang? Iya, hukum utang piutang. Bu Dina Faizah, untuk PP23 apakah kita wajib memotong kepada vendor jika transaksi setiap bulan sekitar 2 juta? Iya, betul. Pak Zainal Arifin, Pak Pri, kalau OP mendapatkan SP2DK terkait PPN belum disetorkan ke negara dan in case ini si OP ini sudah didapatkan PKP oleh pembeli barangnya. Namun si pembeli belum membayarkan PPN tersebut, hanya membayarkan nilai barangnya. Jika apakah si pembeli ini sudah putus kewajiban? Pembeli punya kewajiban renteng, tanggung jawab renteng kalau memang atas barang yang dibelinya belum ada PPN-nya. Itu pasal 16 Fanta ya, tanggung jawab renteng ini. Karena PPN itu punya konsep ditanggung oleh pembeli. Pak Sim Maharja, tanya Pak, apakah harus sesuatu yang bisa ambil brevet? Enggak Pak. Ambil brevet mas siapa aja bisa Pak. Ya, siapa aja. Yang penting bayar kursus. Gitu Pak ya. Mohon maaf guyonan ya. Pak Sim aja ambil brevet siapa aja Pak. Yang penting bayar kursusnya Pak. Ya, kalau USKP yang penting bayar USKP dan lulus Pak. Nah, itu. Bu Elina Narendra, ini rajin nih bertanya kembali untuk perjanjian utang piutang perusahaan kepada direktur apakah boleh perjanjian utang piutang tanpa bunga? Ya, perjanjian utang piutang kalau secara hukum perdata
boleh tanpa bunga. Kalau pajak harus ada bunga, Bu. Kenapa? Karena hubungan istimewa. Harus seolah-olah dianggap transaksi wajar. Pak AMR, izin bertanya Pak, bagaimana kira-kira Pak jika laporan keuangan audit dengan laporan istimewa? Ya, otomatis itu bisa menjadi trigger awal kantor pajak melakukan pemeriksaan. Demikian. Karena bisa dianggap SPT-nya itu nggak benar. Yang repot adalah kalau sampai nanti di pemeriksaan bukti permulaan. Itu. Jika kita masuk mengikuti laporan keuangan audited pada laporan SPT berikutnya, apa kita harus melakukan pembetulan? Betul. Ya, pembetulan. Demikian. Pak Budi, selamat siang. Izin bertanya Pak, untuk pengusaha ternak ayam pedaging wajib mendaftarkan di sebagai PKP? Iya. Kalau omsetnya melebihi 4,8 miliar. Bu Nyifa, ini Nyai apa Nyi? Pak Pri, untuk rumah sakit yayasan sekolah pendidikan, apakah nanti sesuai undang-undang HP akan terpaksa? Iya, terpaksa. Ya, nanti terserah mau dibebaskan atau tidak dipungut. Tapi sekali lagi saya perlu menjelaskan, secara aturan bisa tidak dipungut. Kalau kita lihat secara aturan ya harus menjadi PKP. Cuman kalau ada pengecualian nunggu PP-nya, gitu Bu Nyifa. Bu Mari, izin bertanya Pak, untuk perusahaan sapi perah, perlakuan perpajakan atas sapi itu gimana? Ya, sapi nggak dipajakin, Bu. Perlakuan perpajakan atas sapi nggak dipajakin. Kalau sapi dikasih makan juga nggak dipajakin. Ya, tapi kalau sapinya dijual, nah itu dipajakin. Jadi nggak ada tuh pajak atas sapi, itu nggak ada ya. Ya, kalau ditransaksikan baru tuh ada sapi itu ya. Kapan dianggap sebagai aset dan dalam penjutaan? Kapan dianggap sebagai aset itu masuk kategori ya ketika punya 3 kriteria. Si wajib pajak punya hak atas sapi itu memberikan economic benefit dan perusahaan punya kontrol terhadap sapi itu. Silakan masuk PSAK 69. Ya, agriculture. Begitu Bu Maria. Bu Sherly, izin bertanya Pak, kami ada transaksi interco pembayaran bunga ke SG. Untuk P3B dengan SG apakah terutang pada saat dibayarkan? Terutang itu nggak ngacu pada P3B, ya, tapi ngacu pada ketentuan PPh domestik. Jadi pembayar, nah ini pasal 26, ini Pak Bu Sherly ya, itu dipotong pada saat tersedia untuk dibayarkan terutang atau pembayaran. Nah kalau konteks ini bunga, ini jatuh tempo atau pas bayar, mana yang lebih dulu? Rujukan detailnya itu ada di pasal 15 PP 94 2010. Jungto PP nomor 9 2021. Begitu Bu Sherly ya. Kemudian Pak Wahyu Wirawinata, izin bertanya Pak, jika sudah melakukan pembelian pendahuluan PPN di atas 100 juta, apakah suatu? Oh iya, bisa dilakukan post audit. Itu pasal 17 Charlie, pasal 17 Delta, Charlie Delta dan 17 Echo di Undang-Undang KUP. Bu Eli Wijaya, Pak izin bertanya, apakah apabila pengurus perusahaan sudah memberikan surat kuasa khusus A untuk memberikan keterangan ataupun mengurus pemeriksaan pajak, maka bila suatu ketika ada pemanggilan pemeriksaan pajak, apa pengurus masih bisa ikut membantu memberikan pemeriksaan? Silahkan, bisa. Nggak ada masalah. Pak Rafael, melihat undang-undang berarti diperbolehkan membantu klien WPA dan PMA dan modal skill pun memiliki. Betul, boleh. Jadi, kalau sudah kuasa wajib pajak, boleh menangani wajib pajak apapun, ya, tanpa ada pembatasan. Nah, ini memang berbeda untuk non-konsultan. Makanya teman-teman lawyer itu mencoba memanfaatkan celah ini. Begitu Pak Rafael ya. Kemudian Bapak atau Ibu siapa ini? Selamat siang Pak Pri, mohon penjelasan karena sudah punya sertifikat privat APD ini, Pak bisa dijadikan untuk kalau konsultan pajak nggak bisa Pak Bu ya, tapi bisa menjadi kuasa wajib pajak. Demikian. Tinggal masanya klien percaya nggak gitu. Pak Herstiawan, Assalamualaikum Pak, saya sudah lulus KPA, B, apa saya harus ini? Bisa, silahkan. Ya, bisa. Ya memang harus ke asosiasi dulu. Silahkan asosiasi mana yang lebih mudah ngurusnya ya. Bu Dian Rahmawati, terima kasih. Ini apa ini? Ada pertanyaan. Ada pernyataan yang ada di artikel dapat kita simpulkan bahwa penghasilan dengan untuk apapun yang terima CV bukan manusia pajak orang pribadi karena dianggap satu saja. Iya. Pertanyaan saya, apakah CI melakukan sewa tanah tidak dapat karena undang-undang negara tidak dapat CI mendapat hak milik atas satu kepada pemilik yang mana termasuk juga direktur. Waduh bahasanya. Sebentar. Saya agak bingung bahasa kayak bahasa orang hukum nih.
Apakah biaya sewa tanah termasuk dalam kategori bukan? Sewa tanah itu objek PPh, Pak, Bu. Bu Dian Rahmati, sewa tanah itu objek PPh. PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Demikian. Bu Kamilah. Ya. Selamat pagi, Pak. Grup perusahaan ini di YouTube ya? Di email. Selamat pagi, Kak. Oh, ini Kak siapa ini? Grup perusahaan kami memiliki 2 anak perusahaan dengan badan hukum yang berbeda, yakni klinik pengobatan dengan badan hukum yayasan. Ini bukan anak perusahaan, Bu Kamilah ya. Kalau yayasan nggak mungkin jadi anak perusahaan. Anak perusahaan pasti PT. Jadi salah itu ya. Toko alat kesehatan dengan badan hukum PT, tambah informasi, omset kami belum mencapai 4,8, belum PKP yang kami tanyakan, kewajiban pajak apa saja yang harus kami bayar dan laporkan. Selama ini kami baru melaporkan 21 yayasan. Dan PP5 untuk betul sudah nomor 1. Kemudian apakah kami sudah wajib PKP? Belum ya. Kalau klinik pengobatan belum, kembali kalau udah belum 48 belum ya. Keuntungan apa sih yang kami peroleh jika mengukuhkan diri sebagai PKP? Ya harus administrasinya akan meningkat tuh. Beban compliance cost-nya, jadi pekerjaan administrasinya akan meningkat. Kemudian yang keempat, saya belum paham dengan pajak masukan dan pajakan, mohon dijelaskan. Coba Ibu Kamila bisa cek lagi ya pembahasan saya di webinar sebelumnya itu ya, webinar sebelumnya khusus membahas masalah undang-undang KUP itu saya bahas detail. Tentang PPN juga ada. Apakah kita bisa membeli barang dari supplier PKP kita dikenai PPN? Ya, pernah terjadi di perusahaan kami membeli barang dari supplier dengan pembayaran melalui transfer rekening, tapi supplier tersebut meminta nomor NPWP dan ya, yang jelas kalau barangnya itu objek PPN ya pasti ada PPN-nya. Demikian juga ketika kita menjual barang konsumen PKP, apakah akan pengaruh pada konsumen tersebut dalam hal pajaknya? Ya kalau memang Ibu belum PKP ya nggak ada PPN-nya. Karena terjadi kasus konsumen kami yang sudah PKP menolak pembayaran dengan cara tunai. Tapi itu teknis saja. Ya, bayar tunai atau enggak teknisnya. Bagaimana dengan pelaporan SPT tahunan kami apabila kami berlangsung menjadi PKP? PPN tidak punya pelaporan SPT tahunan. PPN hanya ada pelaporan SPT masa. Demikian Ibu Bapak, 44 pertanyaan terkait webinar di tanggal 21 Oktober, webinar ke-53, mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan yang belum tuntas menurut Ibu Bapak, silahkan tanyakan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.